Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aspek sosial ekonomi kaum nelayan, gerakan nelayan di Indonesia, serta strategi masyarakat nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Triana Fiata Yuniarti, NPM 2220801041, Ahmad Yanto dengan NPM 2220801042, Najla Nurkhalisa Jinan dengan NPM 2220801043, dan Yusuf Solihul Humam dengan NPM 2220801044. Aspek sosial ekonomi kaum nelayan. Aspek sosial ekonomi kaum nelayan pada umumnya lemah karena disebabkan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang penting untuk melihat karakteristik sosial nelayan. Hal ini mengingat semakin banyak jumlah anggota dalam suatu keluarga, maka semakin bertambah juga kebutuhannya. Selanjutnya, bila pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh nelayan, maka akan mengalami ketidakcukupan dalam membiayai hidup yang layak untuk keluarganya, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dan yang kedua, terbatasnya modal. Keterbatasan modal ini membuat para nelayan kesulitan untuk membeli perlengkapan atau peralatan untuk menangkap ikan. Peralatan yang digunakan nelayan masih sangat sederhana. Banyak dari nelayan yang harus meminjam kepada toke atau juragan untuk dapat pergi melaut. Hal ini berdampak pada laba bersih hasil tangkapan yang terpaksa harus dibagi dua dengan toke atau juragan ataupun dengan nelayan lainnya. Dan yang ketiga, sumber daya manusia rendah. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah sehingga produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan. Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor penggerak faktor input yang lainnya. Tanpa adanya tenaga kerja, maka faktor produksi lain tidak akan berarti. Dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja akan mendorong peningkatan produksi sehingga pendapatan pun akan ikut meningkat. Aset utama para usaha nelayan hanya tenaga kerja dan keterampilan, serta kreativitas yang relatif masih rendah. Meskipun pekerjaan sebagai nelayan cepat mendatangkan hasil, tetapi seringkali penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Selanjutnya, nomor 4, musim penangkapan yang tidak menentu. Misalnya pada saat musim penghujan, para nelayan sulit mendapatkan hasil tangkapan ikan. Ini berdampak pada kurangnya hasil pendapatan para nelayan. 5. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan juga kemiskinan. 6. Metode penangkapan yang masih tradisional. Metode penangkapan yang masih tradisional ini berdampak pada kurang maksimalnya hasil tangkapan ikan para nelayan, sehingga pendapatan mereka juga ikut kurang. 7. Penjualan hasil tangkapan yang diberi harga rendah. Hasil tangkapan para nelayan yang dijual kepada para pengepul dibeli dengan harga yang tidak semestinya. 8. Mahalnya bahan bakar kapal untuk mencari ikan. Kenaikan BBM menyebabkan biaya operasional untuk melaut melonjak, sementara hasil tangkapan dan harga jual ikan yang kini tengah merosot. Selanjutnya, gerakan nelayan di Indonesia. 1. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI merupakan organisasi masyarakat berbasis nelayan yang telah diformalkan oleh pemerintah Indonesia. HNSI ditujukan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, serta menyuarakan nasib nelayan seperti dalam hal subsidi BBM, pemberian kredit pemerintah, bantuan dana bergulir, dan lain sebagainya. Gerakan nelayan Indonesia yang kedua adalah Kampung Nelayan Maju atau Kalaju. Kalaju ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk mewujudkan kampung nelayan yang tertata, maju, bersih, sehat, dan nyaman, yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Kalaju ini
digulirkan atau dimulai sejak tahun 2021 melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau DJPT, berupaya mengubah kampung nelayan dari kesan yang miskin, kumuh, dan kotor menjadi lebih maju. Gerakan Nelayan Indonesia yang selanjutnya adalah GANTI atau Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia. Gerakan ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk mensejahterakan petani dan nelayan Indonesia yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan dinaungi oleh Megawati Soekarno Putri. Sama seperti organisasi nelayan yang lain, GANTI ini memiliki program untuk melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada nelayan, seperti bantuan benih ikan, bantuan alat tangkap, serta bantuan modal usaha. Strategi masyarakat nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia. Strategi masyarakat nelayan untuk bertahan hidup dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada musim pacaklik datang melanda. Salah satu yang membuat nelayan melakukan hal tersebut karena nelayan berada pada kondisi kemiskinan, yaitu dari segi perekonomian yang menyebabkan sangat susahnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kondisi tersebut, masyarakat nelayan akan melakukan strategi-strategi untuk mendapatkan pemasukan yang cukup bagi kehidupan keluarganya. Strategi yang pertama adalah strategi aktif. Strategi aktif yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga. Contohnya, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan sumber atau tanaman liar di lingkungan sekitar, melakukan pekerjaan dan usaha sampingan. Pekerjaan atau usaha sampingan yang sering dilakukan yaitu seperti berkebun ataupun mengambil upah dari berdagang dan berjualan. Strategi selanjutnya adalah strategi pasif. Strategi pasif yaitu mengurangi pengeluaran keluarga, misalnya mengurangi pengeluaran pangan, sandang, pendidikan, dan lain-lainnya untuk menyeimbangi antara pendapatan dengan pengeluaran. Contohnya itu, semisal sebelumnya pengeluarannya itu bisa makan makanan yang enak, maka setelah diterapkan strategi pasif, menjadi makan makanan yang biasa saja. Kemudian, mengurangi pengeluaran pangan untuk membeli barang-barang yang bila dibandingkan tidak terlalu penting dengan kebutuhan konsumsi. Selanjutnya adalah strategi jaringan. Strategi jaringan merupakan strategi yang menjalin relasi, baik formal maupun informal, dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan, seperti peminjaman modal kepada tetangga, kerabat, ataupun bank dan koperasi. Meminjam modal untuk modal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari menjadi pilihan yang sering dilakukan oleh masyarakat nelayan.